Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Downcast. Saya DK alias Doni The Kaiser dan saya masih berbincang asik dengan Master Gemma Guyardi, Captain Pilot yang punya license sebagai Master apa itu namanya? Master CFI, Master Financial Technical Analysis. Anda berarti ngajarin ini juga dong, pilot-pilot Iya, gitu? saya instruktur. Instruktur ya? Instruktur. Lebih seneng ngajarin sebagai instruktur pilot atau ngajarin analis? Dua-duanya menarik, challenging. Gitu. Tapi kalau saya meminta Anda memilih salah satu saja yang akan Anda tekuni, yang mana? Trading. Financial market, yes. Lebih ada duitnya ya? Iya. It's all about money, brother. Kenapa kita baru ngobrol sekarang? Ya, kalau kita lakukan ini mungkin 10 tahun lalu, saya nggak di sini kali. Nggak bercanda ya. Kita akan masing-masing punya peran ya. Betul. Tapi by the way, karena ini bicara tentang keuntungan, tentang cuan, kita bicara orang-orang yang pasti tidak ingin kehilangan cuannya dan berusaha agar status quo. Ya, termasuk gimana pun caranya menggoreng-goreng saham gitu kan. Nah, soal goreng-goreng saham di tanah air sama kaitannya dengan pengaruh dari luar itu ada nggak? Atau sebenarnya itu mainan kita dalam negeri? Itu menurut saya pure dalam negeri. Itu juga ada saham yang namanya TMPI waktu itu. Apa itu TMPI? Nah, belum tahu ya TMPI. TMPI itu Agis. Agis itu electronic store sebenarnya dulu. Yang toko jual elektronik itu. Iya. Tapi dia udah backdoor listing juga. Dari dulunya apa, ganti apa gitu. Itu sempat digoreng. Kalau sekarang mungkin tuh kayak sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Terus kayak Pani yang beggar gitu. Itu beggar tahun 2007. Yang influencer sekarang itu yang baru sok-sokan jadi beggar-beggar itu. Itu zaman dulu beggarnya itu sampai ke 4.000. Saya masih ingat. 4.000 lebih. Terus turun ke 50. Itu banyak yang bunuh diri. Ngeri. Bayangin, dan itu sahamnya boleh pakai margin. Jadi Anda bayangkan orang pakai leverage dari 4.000 waktu crash 2008 turun terus sampai mentok 50 dan delisting kalau nggak salah. Saya bahkan udah nggak tahu lagi itu ya. Sampai disebut apa? TMPI Taman Makam Para Investor. Jelas lah sampai ada yang bunuh diri. Yes. Tapi ngeri banget itu. Jadi itu gorengan. Itu gorengannya luar biasa. Nah, kalau saham-saham yang macam begini, menurut saya itu domestik, itu kerjaan bandar lokal. Tapi sebuah market yang terlalu strict itu juga nggak bagus. Contohnya apa? Singapura. Don't ever think untuk melakukan gorengan di Singapura, lu end up 10 tahun di penjara. Nggak bakalan ya. Tapi marketnya goyang nggak? Kan nggak bisa goyang. Tetap gorengan itu harus ada. Tapi ada batas kewajaran, batas moralnya itu jangan dilanggar. Apa? Kan gitu. Batas kewajaran itu apa? Indikatornya? Sebagai contohnya gini, di Indonesia ini lucu sekali. Kalau saham naik 50%, disuspend. Turun 80% nggak disuspend, kan aneh. Loh, itu kenapa? Mungkin gitu dicurigai itu gorengan. Ya waktu turun nggak dicurigai. Nah ini kan sebenarnya adalah hole. Menurut saya ini hole yang mana teman-teman kita yang pemangku di bursa, apapun alasannya, ini tidak masuk di common sense. Ini yang saya sering kali tidak setuju, di mana banyak kali orang mengatakan, oh ini masuk unusual market attitude, mari kita suspend, kita panggil direksinya lah. Tapi kalau lu turun sampai auto reject 60% merugikan investor, kenapa nggak dianggap goreng? Karena orang bisa goreng ke bawah kok, goreng kan tidak selalu ke atas, misalnya seperti itu. Terus kemudian saham-saham yang digoreng dengan lot kecil, hanya untuk menaikkan nilai value-nya, tapi lotnya nggak ada. Ini juga jadi masalah buat retail maupun buat institusi. Terus belum lagi gorengan-gorengan yang memang isinya pemain di market itu adalah para market maker. Karena kan emiten ini punya DPS, daftar pemegang saham, yang tiap bulan saya bisa lihat, Gemma beli, Bang Doni beli. Saya bisa cek loh yang beli siapa aja di akhir bulan, alamatnya di mana gitu. Kalau emiten yang free float gimana? Ya artinya mereka banyak share yang ada di publik. Di mana ini juga menjadi masalah. Kalau barang yang ada di publik tapi yang pegang adalah afiliasi, nomini, PT-PT-nya dia juga ya sama aja bohong. BO ya? Iya. Sekarang siapa yang akan melakukan pengawasan, kan begitu? Nah ini kan menjadi tanda tanya, bagaimana caranya kita membersihkan gorengan? Oke lah, jadi vegetarian full tuh saya nggak bisa. Tapi kebanyakan gorengan saya kena sirosis. Mari kita ambil jalan tengah gitu ya. Karena kan saham-saham yang besar kan juga butuh digoreng. Kalau tidak digoreng, kadang market valuasinya itu bagus, harusnya di 10.000, tapi harganya masih 6.000. Kan membutuhkan frekuensi, membutuhkan volume untuk dia bisa naik ke 10.000, mengejar market Berapa value. lama sih idealnya itu? Kalau saya bilang ya, goreng saham setahun bisa naiknya 1.000% itu kelewatan. Itu pasti gorengan banget. Oh, itu gorengan. Normalnya deh. Kalau setahun dia bikin naik 20-40% itu masih wajar. Ngikutin lah. Jadi misalnya gini, kan di saham itu ada price earning value-nya, price earning ratio-nya, ada PE ataupun book value. Seandainya dia mau goreng sampai naik 3 kali dari
valuasinya dalam itu dalam setahun masih oke. Tapi kalau lu sampai bikin kenaikannya itu sampai 15 kali, 20 kali, itu mau ngapain? Dan ini terjadi di market kita. Selama 2025, saham Konglo naik, kena euforia Pak Purbaya yang mengatakan IHSG akan ke 9.000. Semua orang confidence. Yang tidak goreng pun merasa bahwa ini kesempatan gue make money karena dijamin sama Pak Menkyu kan gitu, image. Jadi market itu sekali lagi tentang persepsi publik. Nah, persepsi publik yang terjadi di 2005 itu adalah Pak Purbaya sangat keren menterinya, kita percaya sama Purbaya, mari kita taruh uang. Ini kan berarti secara organik orang taruh uangnya ke market sebagai bensin tambahan. Di satu sisi konglomerasi stoknya sambil mengambil momentum ini tambah digoreng lagi. Artinya sebenarnya nggak perlu digoreng pun juga organik oke lah ya. Organik karena Pak Purbaya kan. Pak Purbaya tadi. Nah, saham-saham ini kan melihat momen dong. Crowd behavior dan crowd psychology-nya lagi euforia, gas sekalian. Akhirnya apa? Di Astronaci Channel saya bilang target 9150, lalu saya gambar ada panah turun ke bawah. Itu saya sudah jelaskan dari Desember. Ternyata terjadi. Kenapa? Karena nge-push-nya ke 9150 kan Pak Purbaya kan cuma ngomong, gue bawa 9.000, saya hitung-hitung 9150. Pertanyaannya kan Pak Purbaya tidak pernah menceritakan kenapa harus 9.000. Dan itu kan masyarakat mendengarnya ketika Pak Pur itu diwawancarai wartawan toh. Betul. Pernah nggak Pak Pur membuka kenapa 9.000? Tapi dari mana angka itu bisa? Itu yang menjadi tanda tanya, menjadi euforia di market. Waktu market jatuh, saya yang satu-satunya di Indonesia pertama kali live. Saya bilang tanggal 28 sampai 30 market berhenti turunnya. Terjadi itu tanggal 29 sesi 2 naik. Bersama dengan itu, Pak Purbaya bilang, santai, nanti 10.000 kena kok. Mencoba memberikan euforia kan. Dan antara bilang, kita akan beli saham kan gitu. Jadi artinya apa? Ya pemerintah juga membackup market Indonesia ini supaya tidak terlalu crash banget gitu. Nah, di satu sisi, pertanyaannya yang dipakai untuk ngejatuhin market kan saham Konglo semua hancur itu. Kenapa? Ya karena over value. Ya gimana ceritanya digoreng sampai kayak begitu, sampai ke atas? Nah pertanyaannya, jadi normalnya itu kalau goreng-goreng itu 30-40% ya. Ini bicara 1 tahun kan? 1 tahun. Pokoknya kalau masyarakat melihat yang sudah di atas angka itu pasti nggak masuk akal. Ini pasti gorengan banget. Pasti gorengan. Berarti apa yang harus dilakukan sama masyarakat? Kalau misalnya Bang Doni punya duit 100 juta di situ, ya sisain aja 30 juta. Take profit dong, sisain uang di dalamnya 30 juta, dibawalah naik sampai 200%, ya sudah biar 30 juta itu. Tapi kan di Indonesia tidak begitu. Hari ini taruh 100 juta jadi 200. Katanya harus greedy. Besok jual rumah masukin kan gitu. Ragus-ragus dikit kan boleh. Nah, akhirnya korban kan. Sampai ada yang bunuh diri. Ini selalu berulang mau dari tahun 1980-an sampai sekarang. Inilah natur atau roh daripada pasar modal di seluruh dunia ya begini. Ini adalah tempat pertemuan orang-orang yang buas, greedy, orang pintar yang nipu orang lain. Terus bagaimana dengan peran para taipan kita yang tadi Anda katakan itu? Seberapa jauh mereka kemudian bisa mengendalikan? Karena mereka kan juga ya tanda petik kan ada greedy-nya kan? Kalau taipan-taipan yang di Konoha ini, mereka tuh sebenarnya ya tahu apa yang mereka lakukan. Dan menurut saya bisa jadi ya mereka juga take profit. Karena waktu mereka mengizinkan, ya dalam mengizinkan, karena nggak mungkin gini. Anda yang punya company, Anda pingin harga di 200, tiba-tiba muncul seorang Gema, bertransaksi, terus saham Anda jadi 600. Anda kan tiba-tiba bisa jadi orang terkaya di dunia. Masa Anda nggak tahu siapa yang main? Pasti tahu. Pilihannya 2 kalau tahu. Diizinkan atau tidak? Iya dong. Kalau diizinkan, berarti memang itu bagian daripada agenda perusahaan. Ditarik sampai ke atas. Untuk mengangkat barang ke atas, Anda butuh frekuensi, Anda butuh barang, Anda butuh uang. Anda butuh kontraktor yang ngerjain. Sampai mana? Oke, targetnya sampai sini. Ya, biasanya goreng-goreng saham itu ada tujuan. Tujuannya adalah apakah saya akan melakukan corporate action. Karena kalau dia mencari dana tambahan dari luar, mau right issue atau private placement, biasanya si fund ini akan bilang, oke, gue pingin masuk nanti kalau harga saham lu sekian, frekuensi lu setiap harinya harus sekian, volumenya harus sekian, itu menjadi target. Digoreng lah itu untuk mencapai target itu. Ini kan cost kan? Dia katakan dari harga 200 sampai ke 1000, dia keluarin cost banyak. Kan dia harus exit juga. Betul? Waktu dia exit, siapa yang nampung? Ya retail dong. Nah pertanyaannya, bagaimana meyakinkan retail ya?
supaya mereka bisa beli waktu saya mau exit. Kalau dulu sekuritas di zaman saya analisnya ya bisa dibisikin lah. Bisa dibagi komisi. Ini dulu insider trading, ini jelas kriminal. Sekarang dulu. Udah enggak? Caranya